I just had to let you know you're Halo semuanya, selamat datang di video keempat tugas Business Communication saya. Setelah membahas presentasi, simulasi komunikasi bisnis, dan focus group discussion, sekarang kita masuk ke topik yang sangat penting, speech atau public speaking dalam bisnis. Video ini akan membahas mulai dari persiapan speech, jenis-jenis speech, gaya bicara, metode penyampaian, cara menghadapi audiens, outline persiapan, sampai elemen-elemen good speaking. Yuk kita mulai dengan santai dan detail. Sebelum menyampaikan speech, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Ada 3 jenis utama public speaking. Pertama, speeches that inform. Speech jenis ini bertujuan untuk menjelaskan, melaporkan, mendeskripsikan, mengklarifikasi, mendefinisikan, dan mendemonstrasikan sesuatu. Tujuannya untuk menyampaikan fakta, detail, dan contoh. Speech informatif bisa menggerakkan audiens untuk bertindak atau percaya pada sesuatu. Yang kedua, speeches that persuade. Speech persuasif dirancang untuk meyakinkan audiens. Tujuannya mempengaruhi keyakinan atau sikap mereka. Caranya bisa dengan menunjukkan kredibilitas kita sendiri atau mengajak emosi, logika, dan rasa benar salah audiens. Yang ketiga, speeches that entertain. Speech entertain menggunakan humor untuk menghibur audiens, seperti after dinner speech. Setelah audiens hangat, baru disampaikan satu ide utama dengan nada ringan. Catatannya, ini jenis speech paling sulit karena butuh kemudahan, keanggunan, dan karisma pembicara yang tinggi. Setiap orang punya gaya bicara yang berbeda. Ada 3 gaya utama. Pertama, the cool presenter. Pembicara cool menarik perhatian dengan persuasif yang jernih dan logis. Presentasinya rapi, terkendali, dan biasanya didukung fakta serta angka. Karakteristiknya analitis, logis, deliberate, rasional, intelektual, dan insightful. Yang kedua, the hot presenter. Pembicara hot energik sekali. Presentasinya cepat, penuh, semangat, dan dramatis. Suaranya naik turun, gerak tubuh kuat, dan penuh adrenalin. Karakteristiknya emosional, driven, karismatik, impulsif, dan daring. Orang biasanya suka atau tidak suka, tapi tidak ada yang mengabaikannya. Yang ketiga, the dull presenter. Pembicara dul takut mengambil resiko, jadi presentasinya datar dan membosankan. Mereka aman, tapi tidak banyak perubahan, mudah dilupakan, dan jarang ada yang berani bilang kalau dia dul. Karakteristiknya, cautious, predictable, ambivalent, dan boring. Ada 4 metode dasar penyampaian speech. Pertama, reading a manuscript verbatim, membaca naskah kata demi kata. Kekurangannya, terdengar kaku seperti robot dan kurang eye contact. Kalau tidak terlatih banget, audiens bisa bosan. Yang kedua, reciting from memory, menghafal seluruh speech. Bisa sangat powerful seperti Daniel Webster, tapi resikonya tinggi. Tegang karena harus sempurna, dan kalau lupa satu kata, bisa blank total. Yang ketiga, speaking impromptu, berbicara tanpa persiapan dan tanpa catatan. Aturannya sederhana, punya sesuatu yang penting untuk dikatakan, buat audiens mengerti atau percaya, dan bicara secara sederhana, langsung, serta bermakna. Keuntungannya, terdengar sangat natural dan spontan. Yang keempat, speaking extemporaneously. Ini metode yang paling sering digunakan. Persiapan matang dengan catatan singkat, tapi kata-kata yang dipilih saat berbicara. Keuntungannya, kontrol bagus, spontan konversasional, eye contact kuat, dan terdengar natural setiap disampaikan. Cara kita berbicara sangat tergantung pada siapa audiensnya. Yang pertama, superiors, sarankan jangan ceramah, dukung semua dengan fakta. Kedua, peers, bagikan informasi, libatkan mereka, tunjukkan kerendahan hati. Yang ketiga, team members, gunakan contoh nyata, pakai kata kita, bagi keberhasilan, terima tanggung jawab kalau ada kesalahan. Yang keempat, special interest groups, fokus pada kepentingan mereka dan gunakan pendekatan persuasif. Dan yang terakhir, mixed group, gabungkan beberapa teknik dan gunakan contoh yang bisa dirasakan semua orang di awal speech. Struktur speech yang baik terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, the introduction.
Bagian pembuka sangat penting karena first impression. Persiapkan pendengar untuk apa yang akan disampaikan. Kalau pembukaan buruk, susah bangkit lagi. Yang kedua, main points. Setiap poin utama harus berdiri sendiri atau independen. Gunakan pola kata yang sama untuk setiap poin. Seimbangkan waktu untuk tiap poin. Yang ketiga, the conclusion. Kesimpulan menutup speech dan memberitahu audiens bahwa kita sudah selesai. Fungsinya, mengingatkan bahwa speech berakhir dan memperkuat ide utama. Ingat, akhir yang buruk bisa merusak speech yang bagus. Akhirnya, elemen-elemen good speaking ada dua yang utama. Vocal expression. Kita harus berbicara cukup keras agar terdengar jelas, agar dimengerti, dan tidak terlalu cepat. Ada 5 dimensi suara. Pertama, volume. Keras atau lembut untuk penekatan. 2. Pitch. Tinggi rendah suara. Ketiga, rate, kecepatan bicara. Keempat, articulation, pengucapan yang jelas. Dan yang terakhir, quality atau karakter suara. Nonverbal expression, bahasa tubuh sangat berpengaruh. Nonverbal membingkai verbal. Kalau gerak tubuh kita mengganggu, audiens akan fokus ke gerakan bukan ke kata-kata. Tipsnya, berdiri diam sebentar, buat eye contact, baru mulai bicara. Jangan mondar-mandir terus. Pilih 2-3 tempat untuk bergerak. Gestur secara natural seperti saat mengobrol sama teman. Keluarkan tangan dari saku. Gunakan catatan dengan font besar dan spasi ganda. Untuk melihat semua elemen ini diterapkan dengan luar biasa, mari kita lihat studi kasus salah satu speech paling ikonik dalam sejarah bisnis, Steve Jobs, Stanford Commencement Address tahun 2025. Speech ini termasuk jenis persuasif yang kuat dengan sentuhan inspirasional, menggabungkan inform dan persuade. Steve Jobs berbicara di depan audiens mixed group, mahasiswa baru lulus dari berbagai latar belakang. Jobs mempersiapkan speech dengan sangat matang. Dia membagi speech menjadi 3 cerita pribadi, connecting the dots, love and loss or death. Ini adalah main points yang jelas, independen, dan seimbang. Introduction-nya sederhana dan humble. Today I wanted to tell you 3 stories from my life. Conclusion-nya sangat powerful dengan kalimat ikonik, stay hungry, stay foolish. Jobs menggunakan gaya cool presenter yang dikombinasikan dengan elemen hot. Penyampaiannya kalem, logis, tapi penuh emosi dan karisma. Dia berbicara extemporaneously dengan nada konvensional, eye contact kuat, dan gestur natural. Suaranya jelas, volume pas, pitch bervariasi untuk penekanan dan tidak terlalu cepat. Dia berdiri tenang, sesekali bergerak pelan, dan menggunakan jeda yang efektif. Bahasa tubuhnya mendukung pesan, bukan mengganggu. Speech hanya berdurasi sekitar 15 menit, tapi telah ditonton lebih dari 120 juta kali di YouTube. Banyak lulusan Stanford dan jutaan orang di seluruh dunia mengatakan speech ini mengubah cara mereka melihat hidup, karir, dan kegagalan. Banyak yang terinspirasi untuk mengajar passion, mengambil resiko, dan tidak takut gagal. Kasus ini membuktikan bahwa speech yang baik tidak perlu panjang atau rumit, asal persiapan matang, struktur jelas, disampaikan dengan tulus, dan menyentuh emosi serta logika audiens. Hasilnya bisa sangat powerful dan abadi. Demikian penjelasan mengenai speech dalam business communication. Dari studi kasus Steve Jobs tadi, kita bisa melihat bahwa speech yang efektif mampu menginspirasi jutaan orang dan bahkan mengubah hidup mereka. Semoga video ini membantu teman-teman memahami bagaimana menyampaikan speech yang efektif, meyakinkan, dan profesional di dunia bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Ini adalah video terakhir dari tugas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sukses terus ya. Dadah. I just had to let you know you're